Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Budi's channel ya guys. Mohon maaf nih sebelumnya saya bikin konten di pinggir jalan, soal ini tempatnya jadi agak bising lalu lalang kendaraan ya. Nah ini aku mau sharing sedikit mengenai tips buat teman-teman yang ingin membuka atau memulai usaha pangkas rambut. Nah gimana sih tipsnya itu agar cepat rame dan konsisten orang itu datang pada bulan-bulan selanjutnya. Oke, nggak panjang lebar. Yang pertama itu adalah skill ya guys ya. Ya skill itu sangat penting ya, karena kenapa? Kita kerja ya dengan skill gitu loh. Mungkin teman-teman yang udah punya pengalaman 2 sampai 3 tahun, otomatis ya skillnya ya pasti bisa memahami lah ya, kondisi rambut atau bentuk kepala itu seperti apa, emang harus paham. Jadi ada beberapa kepala itu misalkan nggak cocok buat rambut yang jenis A, B, C, D gitu kan. Emang teman-teman tuh harus meyakinkan, ngasih omongan atau ngasih masukan ke customer bahwa tuh nggak bisa loh seperti ini. Kadang kan emang ada customer yang ingin potong seperti gambar yang dia bawa, sedangkan kondisi kepala sama rambut itu nggak support, tidak mendukung. Kita harus kasih masukan, dan masukan itu kita harus kasih ibaratnya jangan bikin dia down. Bagusnya itu seperti ini mas, karena rambutnya sampai itu nggak sama yang digambar seperti itu. Karena gini, kebanyakan yang jadi role model itu adalah orang barat atau orang luar. Nah, dibandingkan kita kan orang Asia, itu jauh berbeda. Emang ada beberapa yang sama, tapi 80% itu beda kalau menurut saya. Kemudian kita harus mengetahui model. Jadi kita harus update model setiap waktu. Jadi kita harus tahu gitu model tahun ini tuh kayak apa yang terbarunya itu. Ya walaupun kurang lebih potong cowok itu ya gitu-gitu aja gitu kan. Seenggaknya kita tuh harus tahu. Dan sampai sekarang tuh alhamdulillah aku masih ikut-ikut workshop gitu masih. Dan karena ilmu itu sangat-sangat penting guys, bener sangat penting. Terus yang selanjutnya itu adalah greeting. Greeting itu salam. Customer datang kita salam, masuk mas, contohnya kayak gitu. Mau potong silahkan duduk. Nah jangan sampai customer duduk saat potong kita diamkan, kita ajak sharing ya, kita ajak ngobrol. Itulah momen dimana kita tukar pikiran, kita sharing dengan customer, kita dapat ilmu baru, kita dapat pengetahuan baru. Disitulah saya ibaratnya ya, bekerja nyaman dan jadikan seperti hobi. Dan kalau misalkan ada customer yang baru lagi datang, ya kita jangan diamkan guys. Nah, kita sapa lagi walaupun kita lagi motong gitu kan ya. Mau potong mas silahkan duduk sebentar gitu contohnya. Nanti ya tunggu giliran setelah abang ini. Gitu. Karena itu hal terkecil juga harus dipikirkan. Itu sangat penting. Hal terkecil tapi memberi kepuasan untuk pelanggan. Gitu. Terus poin ketiga itu cleaning. Ini juga sangat penting guys. Jadi gini, sesederhana apapun tempat usaha kita, usahain deh bersih. Dari handuk, lantai, meja, semuanya kaca itu harus dibersihin. Jadi setiap hari atau enggak 2 hari sekali itu kaca dibersihin. Kalau handuk, penutup itu harus dicuci setiap hari. Jadi harus punya serep begitu. Pokoknya harus bersih, dan diri kita sendiri harus koreksi juga guys. Mohon maafnya sebelumnya kalau misalkan kita harus sadar diri bahasanya. Kita ini bau nggak gitu, pakai deodoran, pakai parfum, biar kalau misalkan kita saat motong customer nyaman gitu kan. Posisi kalau kita motong kan otomatis ketika kan posisinya di atas gini, kalau misalkan kita burukan kan kurang nyaman gitu kan begitu. Terus poin yang keempat adalah konsisten ini dalam timing waktu.
dalam arti open dan closing. Jadi teman-teman itu open, closing, buka pangkas itu harus on time, apalagi pas open, karena penting guys. Misalkan 1 bulan pertama sampean bilang sama customer itu bukaan jam berapa mas, jam 9, setelah ternyata potong selanjutnya bulan kedua orang yang datang 9, masnya masih tutup, otomatis ya customer kecewa gitu, dan pasti lari ke tempat lain gitu. Closing juga seperti itu, konsisten. Kalau misal masih rame ya it's okay, monggo lanjut sampai kelar potongnya. Terus yang kelima itu promo. Promo itu sangat penting guys, apalagi buat teman-teman yang baru memulai usaha. Kalau menurutku ya terserah sampean. Kalau misalkan teman-teman mau setiap hari Jumat, itu Jumat kan kalau di Muslim Jumat berkah, apa dikasih potongan setengah harga atau dikasih potongan dalam 1 bulan itu potong reguler biasa itu dapat diskon 10% atau 15%, tergantung harga potong di tempat teman masing-masing. Pokoknya teman-teman sendiri lah yang ngatur. Terus yang ke 6, yang terakhir itu adalah berdoa. Gini guys, kalau misalkan teman-teman berusaha tidak diiringi dengan doa, ibarat sampean itu jalan tapi sebelahnya itu pincang, iya enggak? Jadi harus balance. Kalau saya pribadi kan muslim, jadi ya saya sholat gitu, walaupun nggak 5 waktu, seenggaknya saya sholat gitu. Zikir itu juga tambahan lebih paling utama guys. Sesekali zikir, lebih bagusnya sesering mungkin zikir. Itu efeknya sangat luar biasa guys. Dan hindari atau jauhi hal-hal sara atau hal-hal yang ibaratnya yang musyrik atau sejenis kayak penglaris kayak gitu guys. Itu kalau menurut saya itu emang hal-hal yang sangat mengganggu, itu malah buat menghambat suatu usaha. Kalau menurut saya yakinilah sesuai agama masing-masing. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin teman-teman di sini yang lebih master dari saya, ada kritik dan sarannya, bisa komen di bawah ini, ada tambahannya. Dan buat teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe dan komen video saya ini. Jika nanti saya bikin video yang selanjutnya biar nggak ketinggalan dan saya lebih semangat lagi buat konten. Nah, dan sekian video dari saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.